Salam semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup sampai pada saat ini. Tema firman Tuhan yang akan kita santap bersama pada pagi ini adalah harapan pada masa susah. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 12 dan ayat 13 tertulis, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya." Saudaraku, selama kita hidup dan menjalani hidup di dalam dunia ini, sudah tentu kita tidak lepas daripada kesusahan-kesusahan dunia. Dari dulu sampai sekarang, kesusahan dan penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini tidak pernah berakhir. Ia terus berulang silih berganti sampai saat ini. Masalah terus terjadi, penderitaan terus terjadi. Namun ada dua harapan yang harus ada di dalam hidup kita dalam menghadapi kesusahan-kesusahan yang sering kali terjadi dalam kehidupan ini. Harapan yang pertama adalah seluruh jemaat Tuhan termasuk diri saya sendiri mendapat kelimpahan di dalam kasih antara sesama. Kasih terhadap sesama itu tidak berkurang sedikit pun walaupun ada banyak cabaran, walaupun ada banyak kesusahan, walaupun ada banyak penderitaan di dalam dunia ini. Malah kasih antara sesama itu semakin bertambah-tambah dari hari ke hari. Semakin bertambah-tambah berarti semakin dewasa mengasihi. Kita dapat melihat perbandingan antara kanak-kanak dengan orang dewasa di dalam mengasihi. Apabila seorang kanak-kanak melihat seseorang yang dia sangat kasihi mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam hidupnya, apakah yang dapat dilakukan oleh seorang kanak-kanak? Dia hanya mampu menangis, meraung, berteriak, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena dia seorang kanak-kanak. Dia punya keterbatasan tidak seperti orang dewasa. Tetapi apabila kita melihat orang dewasa, melihat seseorang yang sangat dia kasihi mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam hidupnya, apakah yang dilakukan oleh seorang dewasa? Seorang dewasa itu bukan hanya setakat menangis, saudara-saudara, tetapi lebih daripada menangis. Dia mampu melakukan lebih daripada itu. Kalau saudara yang dia kasihi itu sedang sakit, dia akan berusaha untuk mencari obat-obatan untuk diberikan kepadanya agar sakit yang dia alami itu menjadi sembuh. Juga dia akan berusaha untuk membawa orang yang dia kasihi itu ke hospital supaya dia mendapat rawatan yang baik. Kalau orang yang dia kasihi itu kekurangan di dalam keuangan atau apa saja yang kurang di dalam hidupnya, apakah pakaian atau makanan, dia akan berusaha sedaya upaya untuk membantu dia dengan keuangan, dengan pakaian dan makanan.
Itulah yang dapat dilakukan oleh seorang dewasa berbanding dengan seorang kanak-kanak. Karena itu kita harus mengasihi secara dewasa. Semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam mengasihi sesama. Saudaraku, harapan yang kedua yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus ialah kita harus tetap kuat, teguh, dan penuh semangat. Walaupun ada banyak kesusahan silih berganti di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang penuh dengan semangat? Sebabnya adalah supaya hati kita tidak bercacat celah dan tetap suci. Hati kita terjaga. Hati yang tidak bercacat celah itu berarti hati yang tidak dicemari dengan hal-hal yang jahat. Segala perkara yang tidak suci akan disingkirkan daripada hati yang kita pelihara itu. Hati yang teguh artinya pendiriannya tidak rapuh, tidak mudah hancur. Apapun cabaran, apapun tantangan, apapun tawaran yang akan dihadapinya, ia tidak akan berubah di dalam pendirian. Sekali Yesus, dia tetap percaya kepada Yesus sampai selama-lamanya di dalam kehidupannya. Dia tidak berubah di dalam kesetiaan. Walaupun dia harus membayar harga yang tinggi dengan segala pengorbanan termasuk nyawanya sendiri, dia tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sangat perlu sekali memiliki hati yang kuat, hati yang teguh dan penuh dengan semangat. Dengan banyaknya cabaran-cabaran yang dialami, semangatnya tidak menjadi pudar, semangatnya sentiasa menyala-nyala, semangatnya tidak akan padam. Meskipun ada angin kencang yang bertiup, coba memadamkan semangatnya. Malah apa yang terjadi, semakin angin kencang masalah bertiup, semakin semangatnya berkobar dan menyala-nyala. Sehingga itu akan membakar lebih besar dan akan menghanguskan. Dan banyak hasil yang akan terjadi. Banyak pertobatan akan terjadi. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya pada saat-saat susah pun, kami sentiasa memiliki harapan. Harapan yang tidak akan pernah pudar, harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Malah kami semakin hari semakin mengasihi, bukan hanya mengasihi biasa-biasa, tetapi kami mengasihi dengan cara dewasa mengasihi. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kami terus-menerus memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk melakukan pelayanan dan mempraktikkan iman kami ya Tuhan dengan kuat teguh di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk saudara-saudara dimanapun mereka berada yang sedang mendengar audio ini ataupun mereka yang belum mendengar audio ini, supaya mereka semua mempunyai iman yang kuat dalam Tuhan. Apapun cabaran yang mereka hadapi, tetap kuat, tetap semangat sampai kepada kesudahan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.